Malam itu, hujan mengguyur kota kecil di Jawa Tengah. Dion, seorang pelukis muda, baru saja pindah ke rumah tua di pinggir kota. Rumah itu dulu milik pelukis terkenal yang meninggal secara misterius 20 tahun lalu. Sudarmaji. Ruang belakang rumah itu luas dengan jendela besar dan bau terpaku cat minyak yang menempel di udara. Di tengah ruangan berdiri satu lukisan besar yang belum selesai. Gambaran seorang perempuan bergaun putih, wajahnya belum dilukis. Bagus, tapi terasa aneh, gumam Dion sambil menyeka debu di kanvas itu. Di sudut bawah kanvas ada tulisan samar dengan cat merah. Jangan lanjutkan. Dion tertawa kecil, mengira itu candaan. Namun malam pertama di rumah itu, ia bermimpi tentang sosok perempuan yang sama, berdiri di sudut ruangan, menatapnya tanpa wajah. Keesokan paginya, Dion memutuskan melanjutkan lukisan itu. Ia menggambar wajah sang perempuan dengan lembut. Tapi entah mengapa kuasnya seperti bergerak sendiri. Wajah itu terbentuk perlahan. Mata hitam legam, bibir merah, dan ekspresi yang tidak ia sadari ia buat saat selesai. Ia mundur satu langkah dan menatap hasilnya. Lukisan itu tampak hidup. Tatapan mata perempuan di kanvas itu seolah mengikutinya kemanapun ia bergerak. Malamnya, suara langkah kaki terdengar dari studio. Dion menyalakan lampu, tapi lukisan itu tampak berbeda. Wajah perempuan itu kini tersenyum lebar, meski sebelumnya datar. Cat merah di bagian bawah kanvas tampak masih basah, dan di lantai Dion melihat jejak telapak kaki kecil menuju pintu. 3 hari kemudian, Dion kedatangan tamu. Seorang wanita muda bernama Rara, mahasiswa seni yang ingin belajar melukis darinya. Begitu masuk ke studio, Rara tertegun melihat lukisan di dinding. "Mas, ini wajahnya mirip saya," katanya pelan. Dion terdiam. Baru saat itu ia menyadari, ya, wajah di lukisan itu memang mirip Rara, hampir identik. "Kau yakin? Belum pernah kulukis sebelumnya?" tanya Dion. "Tidak pernah," jawab Rara. "Tapi wajah itu muncul di mimpi saya beberapa malam terakhir." Malam itu Rara tinggal untuk membantu. Namun sekitar pukul 2 pagi, Dion terbangun karena mendengar suara Rara menjerit dari studio. Saat ia berlari ke sana, Rara berdiri di depan kanvas dengan tangan berlumuran cat merah. "Mas," dia memanggil dari dalam. Ucap Rara gemetar. Perempuan itu minta wajahnya dikembalikan. Di belakang Rara, lukisan itu berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak. Hari berikutnya, Rara menghilang. Dion mencari ke seluruh rumah, tapi tak ada tanda-tanda kepergiannya. Namun di kanvas, wajah perempuan itu kini terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Matanya bersinar, pipinya memerah, dan bibirnya tampak basah seperti darah segar. Dion terhuyung. Ia menatap meja paletnya. Tabung cat merahnya kosong. Padahal ia ingat baru membukanya kemarin. Ia meneteskan sedikit air di kanvas itu, dan airnya berubah
menjadi merah tua. Dion mundur ketakutan. Cat di lukisan itu bukan lagi cat, itu darah. Saat mencoba membersihkan studio, Dion menemukan sebuah buku catatan. Di balik tumpukan kain, tulisan tangan Sudarmaji, pemilik rumah sebelumnya. Aku menciptakan lukisan ini untuk memanggilnya kembali, tapi dia tidak ingin keluar. Dia ingin menggantikan yang di luar. Setiap kali wajah itu selesai kulukis, seseorang akan menghilang. Lukisan ini bukan karya seni, ini gerbang, dan aku sudah mendengarnya bernapas di malam hari. Halaman terakhir catatan itu berlumuran noda merah. Di bawahnya tertulis, "Kalau kau membaca ini, jangan pernah menatap matanya." Malam berikutnya, Dion bertekad membakar lukisan itu. Ia menyalakan korek, tapi nyala api langsung padam begitu mendekati kanvas. Sebuah bisikan lembut terdengar dari arah lukisan. "Kau tidak bisa memadamkan nyalaku, karena aku dilukis dengan hidupmu." Lukisan itu mulai bergerak. Wajah perempuan di dalamnya membuka mata, mengedip pelan, lalu tersenyum. Tangan Dion gemetar saat ia mundur. Permukaan kanvas melengkung seperti air, dan sepasang tangan keluar dari dalamnya. Tangan Rara. Tangan Rara. Ia mencoba berteriak, tapi udara di ruangan tiba-tiba berat. Wajah perempuan itu muncul sepenuhnya. Matanya kini kosong, tapi bibirnya berbisik, "Terima kasih sudah menyelesaikan lukisan ini. Sekarang giliranmu yang masuk." Tangan dari dalam kanvas menarik Dion ke dalam. Studio berguncang dan suara kain robek menggema panjang. Seminggu kemudian, warga menemukan rumah Dion terbuka. Tak ada siapapun di dalam, hanya lukisan besar yang kini tergantung sempurna di dinding. Wajah perempuan di lukisan itu bukan lagi wajah Rara, melainkan Dion dengan mata kosong. Dan setiap malam hujan, tetangga yang lewat mengaku mendengar suara seseorang dari dalam rumah itu berbisik, "Tolong, belum selesai."